Assalamualaikum Bapak Kepala. Waalaikumsalam Pak Rijal. Ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya, membantu waktunya. Hari ini saya mau minta sharing pengalaman Bapak Kepala sebagai kepala sekolah selama ini tentang dilema etik sama rujukan moral. Nah, yang pertama tuh ada nggak sih Bapak punya pengalaman selama menjadi kepala sekolah atau selama jadi guru atau selama jadi kepala sekolah ini kasus dilema etik yang Bapak hadapi? Kalau yang pernah saya hadapi, pernah sih beberapa kali terjadi. Salah satunya di kasus pelanggaran siswa, di mana siswa itu ada tata tertibnya, dan setiap pelanggaran sampai pelanggaran terberat itu ada konsekuensinya. Nah, untuk pelanggaran terberat itu konsekuensinya adalah siswa dihadapkan ke dewan guru, ada sidang dewan guru di situ. Kemudian sanksi terberatnya adalah pembinaan siswa bisa dikembalikan ke orang tua karena sekolah merasa sudah tidak sanggup lagi membina siswa tersebut. Namun di sisi lain sekolah juga memandang kasihan juga orang tuanya kurang mampu. Jadi walaupun anaknya sudah bermasalah di level pelanggaran maksimal, akhirnya muncullah kebijakan untuk siswa kita kasih kesempatan untuk dibina lagi. Seperti itu mungkin. Nah, Bapak misalnya selama ini kan ada kasus-kasus seperti apa ya, yang misalnya kita ada dua kepentingan yang sama-sama sebenarnya dua-duanya pilihan yang menurut kita benar gitu, cuman kan beda sudut pandangnya, ada yang menurut aturan sama ada yang menurut hati kita ya namanya itu. Jadi nanti peraturan melawan kebaikan kita. Nah, bagaimana sih Bapak mengambil keputusannya gitu? Kapan Bapak misalnya mengikuti aturan, kapan Bapak misalnya mengikuti kata hati gitu. Nah, di sekolah ini seperti apa menjalankan keputusan itu? Itu sebisa mungkin sih kita mengikuti aturan gitu ya. Aturan yang sudah diberlakukan seperti tadi, sanksi terberat siswa harusnya dikembalikan ke orang tua agar jadi pelajaran juga bagi siswa yang lain, jangan sampai melakukan hal yang sama. Tapi kita pakai intuisi juga, pakai empati juga. Banyak yang harus dipertimbangkan ketika siswa ini betul-betul dikembalikan ke orang tua dan orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan di tempat yang lain. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang kami gunakan, dari mungkin bukan dari sisi aturannya tapi dari sisi kemanusiaannya, yang mana ini tidak akan terlalu berbenturan dengan apakah ini boleh dilakukan atau tidak, mungkin seperti itu. Nah, kalau selama menghadapi kasus kan sekali dua kali Pak ya. Nah, ada langkah atau prosedurnya nggak? Misalnya sebelum ngambil keputusan ngapain dulu gitu? Yang jelas itu tahapan-tahapannya harus sudah dilakukan semua. Misalkan kembali lagi ke case untuk pelanggaran siswa, sudah ada peneguran,
satu, kedua, ketiga, kemudian ada surat peringatan, dipanggil orang tua, ada surat perjanjian, sampai ke sidang dewan guru. Kalau sudah semuanya dilakukan, baru kita bisa ngambil keputusan terakhir, keputusan tertinggi. Nah, kalau misalkan dirasa keputusan tertinggi itu terlalu memberatkan siswa dan bisa jadi ada efek negatif lanjutan, ya sebagai pimpinan akan meminta masukan juga dari para wakilnya, apakah bisa diberikan kebijakan pimpinan untuk perlakuannya berbeda, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya selama ini dari semua yang pernah Bapak lakuin, pengalaman Bapak, ada hal yang paling efektif nggak misalnya mengambil keputusan itu? Biar ini mah sepertinya langsung kayak gini keputusannya gitu. Yang paling efektif sih dengan pertimbangan mandiri ya, karena kalau berdiskusi lagi bisa jadi itu mentah lagi, akhirnya dipertimbangkan sebaik mungkin, tapi keputusannya keputusan mandiri dari pimpinan saja sih. Nah, selama ini udah jelas ya Pak ya, semua misalnya pengambilan keputusan yang mungkin sama-sama berat gitu. Ini seperti ini benar, ini kedua halnya yang benar, harus diambil salah satu. Nah, tantangan yang dihadapi ketika misalnya mau mengambil keputusan itu apa Pak? Yang paling besar itu sebetulnya dari sisi penegakan aturan sih. Pasti akan ada yang merasa kecewa kenapa aturan tidak ditegakkan sesuai yang tertulis. Kenapa harus pakai kebijakan, yang mana kebijakan itu pasti tidak tertulis ya, tidak ada tertulis. Itu yang beratnya sih di situ. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut? Memberikan pemahaman banyak mungkin ya, mudah mungkin untuk dipahami oleh rekan-rekan guru semuanya, sehingga semuanya bisa memahami kenapa kebijakan itu muncul. Nah, setelah misalnya kebijakan itu diambil, pernah nggak Bapak mengkaji ulang misalnya, atau pernah menyesali atau pernah mengkaji ulang gitu suatu kebijakan setelah diambil? Ya tetap itu jadi bahan perenungan lagi ya, setelah kebijakan diambil jadi bahan perenungan lagi, dan hasil dari perenungan itu atau evaluasi itu dijadikan landasan untuk membuat aturan lanjutan seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak menemukan kasus gitu yang dilema etik tersebut, yang tadi kayak pelanggaran peraturan yang harusnya dikeluarkan tapi misalnya diberi kebijakan yang lain misalnya. Nah, apakah keputusan itu langsung diberikan saat itu ketika menemukan kasus atau ada jeda waktu dulu gitu? Langsung sih. Langsung. Ya, langsung. Jadi setelah tadi dari sidang dewan guru gitu ya, yaitu ambil keputusan, ya udah keputusan seperti ini, kebijakan dari saya seperti ini, dan itu langsung dilakukan saja. Nah, dalam mengambil kebijakan, adakah misalnya orang-orang yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak ketika mengambil suatu keputusan? Pasti ada pengaruhnya, bisa dari lingkungan eksternal, bisa dari lingkungan internal juga. Misalkan dari lingkungan eksternal
apa latar belakang keluarga dari siswa gitu ya, lingkungannya seperti apa. Kalau dari internalnya misalkan adanya masukan-masukan dari rekan-rekan guru, entah itu wali kelas, wakasek yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan lah seperti itu. Nah, dari semua kasus nih tentang tadi yang Bapak obrolin dari awal ceritakan, ada nggak kasus yang menarik yang bisa Bapak petik pelajarannya gitu? Satu kasus khusus yang sampai sekarang tuh menarik ini kasus, dan sampai sekarang tuh jadi pelajaran yang bisa dipetik buat Bapak setelah kasus itu gitu, boleh diceritakan? Ya itu sih kasus yang disampaikan di awal tadi ini sebetulnya yang paling mendapat perhatian. Kalau dulu kan siswa bandel atau melanggar sekolah itu sangat mudah untuk mengeluarkan lah seperti itu. Nah tapi dari kasus ini saya belajar bahwa jika siswa ini sampai selesai pembelajarannya, kemudian dia tidak melanjutkan lagi, apakah itu menjadi solusi pendidikan yang baik? Karena bagaimanapun senakal apapun remaja, karena ya remaja itu sedang mencari jati diri, kita tidak boleh judgement terlalu cepat ke generasi remaja kita. Jadi menurut saya harus ada kesempatan yang selalu diberikan kepada mereka hingga akhirnya mereka bisa sampai ke masa dewasa di mana mungkin secara pemikiran dan emosinya itu lebih mapan lah, seperti itu. Siap. Terima kasih Bapak sharingnya. Sama-sama Pak Rijal. Oke Bu, kan Ibu teh sebagai kepala sekolah ya Bu ya, pernah punya kasus ini nggak Bu, dilema etik? Etik, dilema apa? Ya, dilema etik tuh kayak misalnya contoh, ada anak nih Bu, misalnya contoh ya, eh, ikutan study tour, tuh. Tapi si anaknya Ya, teh, kan kalau study tour harusnya teh bayar ya Bu ya. ya. Nah, tiba-tiba ada anak yang nggak bisa bayar, tapi pas hari HT datang gitu. Nah, terus ibu teh dilema kalau diikutin kan nggak adil nih sama teman-temannya. Tapi kalau nggak diminta pergi, kasihan anaknya gitu. Pernah nemu kasus kayak gitu nggak Bu? Boleh diceritain nggak? Sementara enggak, Oh, nggak enggak, pernah Bu. enggak pernah. Nah, kalau yang tidak mampu juga atau anak yatim di emang gratis tapi dibayarin. Hmm. Atau pernah nemu anak nakal gitu, yang harusnya dihukum, tapi karena ibu kasihan anaknya dikasih kesempatan gitu. Kayak Pak Un mah dah tuh gitu. Hari Pak Un mah Oh, ya yang enggak. nakal. Pak Un. Oh, tapi kalau Oh, misalnya anak yang ABK pernah Bu? ada sekarang ada Oh, ada. eh, Pernah Bu ada nemu anak 4. misalnya karena dia mah harusnya ikutin aturan tapi karena ABK dia jadi ya udahlah gitu. Ya, paling dikasih pengertian. Kasih Dikasih pengertian. pengertian sama salah satu guru, misal disuruh ditangani dulu. Nah, Terus udah kalau Ibu didamping. misalnya kalau nemu yang kayak gitu gimana Bu? Apa yang Ibu lakuin?
kan suka ada pendampingnya gitu. Nah, jadi tahu bahwa ini teh masuk ADHD kata orang tuanya teh. Jadi tiap udah apa eh, terapi misalkan Bu sekarang terapinya udah ke sini, jadi diterusin di sekolah gitu sambil nyari dari informasi. Kalau tapi berarti kalau di TK di PAUD mah atau di TK mah nggak pernah ada kasus gimana ya Bu ya sama misalnya yang Gimana bikin ibu teh maksudnya? bimbang gitu. Dua Gimana? pilihan gitu kalau sama guru lah misalnya guru nih ada guru yang harusnya masuk tapi keluarganya ternyata di rumahnya sakit gitu. Sering Nah, sih, tapi nah kalau ya itu Bu, gimana Ibu? Apa yang Ibu ya lakukan? ya di tackle sama yang ada. Misalkan udah tahu nggak ada, jadi yang misalkan asalnya 2 orang, jadi pindah 1 orang ke kelas yang nggak ada gurunya gitu. Begitu. Nah, kalau Ibu misalnya nemu kasus kayak gitu nih Bu, misalnya gurunya teh udah Mm-mm. masuknya misalnya lama nih Bu, kayak yang Ibu ceritain misalnya ada guru misalnya nggak bisa masuk tapi penting banget misalnya. Mm-mm. Harusnya sekolah nih ada kegiatan penting di sekolah tapi dia keluarganya sakit nih. Nah, kira-kira yang Ibu lakuin gimana Bu? Pengambilan keputusannya Kalau ke siapanya? Ke muridnya. ke ke gurunya. Ibu sebagai kepala sekolahnya. Ke guru yang minta izin. Ya, misalnya padahal itu teh ada kegiatan penting gitu. Ya, kan kondisinya ada yang sakit. Jadi dikasih izin aja. Jadi yang di sekolah em, sama di TK sama yang ada gitu. Termasuk saya kan sama mengajar juga. Nah, kenapa Ibu apa ya, dasarnya kenapa Ibu ngasih izin? Dengan alasannya kan ada keluarganya sakit, terus ya dengan alasan sakit mah ya nggak bisa di itu kan. Kalau alasannya Walaupun nggak penting itu ya Bu ya, acara hmm, sekolahnya. penting sepenting apa gitu. Oh enggak sih. Misalnya pas bagi rapot gitu, harusnya datang bagi rapot tapi dia nggak bisa hadir gitu. Hmm, enggak. Di, emang suka ada, tapi saya kasih izin aja. Kan bagi rapot ada yang ini nekel juga. Kan satu kelas di sini kan eh, misalkan 2 kelas di sini. Jadi 5 guru yang kecil, 3 guru yang kelas B, 2 guru yang pra SD itu mah, yang kelas B mah. Jadi kalau nggak ada satu ya masih ada gitu. Nah, kalau misalnya Ibu ada masalah-masalah nih kayak barusan misalnya eh, dua hal yang misalnya bikin bimbang lah, misalnya. Nah, Hmm. Ibu biasanya nanya ke siapa Selalu kalau ada masalah di eh, sekolah gitu? alhamdulillah di sini selalu berembuk sama guru-gurunya. Dan tadinya juga kita bersama, jadi selalu udah bareng. Ada SOP-nya nggak, Bu? Kalau misalnya menghadapi masalah, misalnya yang kayak tadi dilema gitu. Ini ada dua pilihan bener nih, tiba-tiba SOP ada, apa tapi dulu gini, misalnya ngapain dulu atau gimana? eh, ya misalkan dengan tadi ada yang misalkan keluarganya mendadak sakit gitu, ya, ya kita minta izin ke saya dulu, saya menginginkan, terus nanti kalau
guru-gurunya datang, langsung dikasih tahu gitu. Terus ada juga kan grup WA, eh, kita guru, jadi di WA juga udah tahu gitu. Ibu kalau misalnya menghadapi masalah gitu, Mm-mm. apakah langsung diputuskan saat itu juga atau berembuk dulu? Kalau Kalau sebagai kepala sekolah. misalkan, mm-mm. Kalau misalkan harus berembuk, ya berembuk dulu. Kalau misalkan keadaannya, misalkan harus mepet gitu, harus ditunggu sekarang misalkan dari itu, ya diputuskan sendiri dulu, baru ngobrol berembuk gitu. Nah, kalau misalnya eh, misalnya ibu mengambil keputusan nih, misalnya A gitu. Hmm. Nah, kira-kira ada tantangan nggak? Atau ibu pikirin lagi nggak si keputusan itu teh? Ya dipikirin dulu, dipikirin dulu sih. Nah, setelahnya dipikirin lagi nggak, Bu? Ya kalau udah misalkan udah kita berembuk setuju, ya udah enggak, tinggal melaksanakan. Nah, kalau ngambil keputusan nih di sekolah, ada Ya, tantangannya nggak, Bu? tantangannya gimana, maksudnya? Merasa misalnya ibu pernah ngambil keputusan tapi ini susah gitu mau ngambil keputusan ini teh gitu. Hmm, ya makanya berembuk berembuk dulu sama guru-gurunya. Habisnya eh, kan di sini mah pos PAUD. Tadinya kan eh, selalu bersama. Jadi segala masalah teh di itu dulu dibicarain dulu bersama. Jadi nggak ada kata apa eh, kepala sekolah gitu. Kan dari kader tadinya. Hmm. Jadi ini ya Bu ya lebih mudah ya. Insya Allah. Jadi Berarti selalu berembuk. ada jadwal khusus nggak Bu? Misalnya jadwal berembuk kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, seminggu sekali yuk kita ngobrol. Seminggu ini ada apa aja. Nggak ada sih kalau misalkan ada kegiatan aja, misalkan kalau awal tahun misalkan. Jadi yuk kapan kita mau ada rapat orang tua, itu kan program setahun gitu. Misalkan langsung kan ke orang tua di rapat. Nah, nanti kalau misalkan oh ini ada jadwalnya, misalkan semester 1 kan ikut ada manasik, manasik haji. Jadi nah, kalau dari dinasnya misalkan bulan ini ada perkiraan manasik, kita berkumpul lagi, rapat lagi gitu. Kalau ada masalah aja. Tapi Ibu pernah apa ya? eh nemu gitu merasakan eh dua hal yang misalnya ibu jadi bimbang gitu selama jadi kepala sekolah dan ibu harus milih salah satunya gitu. Pernah nggak ngalamin hal Bim, seperti itu? bimbangnya masalah apa? Jadi kayak Masalah misalnya nanti. A benar, B benar gitu. Terus kudu milih, milih salah satu. Kayak misalnya nih contoh ini mah. Ya sebagai kepala sekolah ya misalnya, ibu harus ada di sekolah tapi ada kegiatan di luar gitu. Sekolah nggak bisa ditinggalin, yang di luar juga nggak bisa ditinggalin gitu. Pernah seperti itu, Bingung. Bu? Pernah sih, tapi ya kalau misalkan
lihat dulu pentingnya segimana. Misalkan kalau misal di sekolah bisa ditekan sama ibu gurunya, ya saya membebankan ke ibu guru. Jadi saya yang berangkat keluar gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan misalnya nih ibu milih di luar atau milih di sekolah, nah acuan utamanya apa, Bu? Jadi dilihat itunya, dilihat kepentingannya gitu. Misalkan kan kalau di sekolah pastinya masalah sekolah gitu. Kalau di luarnya paling ada rapatnya dari dinas gitu. Kan kalau ada dinas, misalkan ada informasi baru. Kalau misalnya kepentingan sekolah lawan kepentingan ibu pernah? Misalnya ibu Pernah. harus ada di sekolah, tapi misalnya Hmm. Bu Ranti sakit misalnya, pernah seperti itu. Sering sih, tapi mendahului dulu sekolah. Mendahuluin sekolah. Kenapa ibu mendahuluin sekolah? Habis eh kan misalkan eh, anaknya Kan rantinya misalkan ada yang ini dulu nangani dulu jadi di sekolah dulu bang misalkan cepat-cepat di sekolah misalkan dengan ini misalkan sakit di sini kasih tahu dulu sebentar bisa ditinggal misalkan bisa ditinggal ya ditinggal oh tidak gitu. sering Jadi Bu, sih eh, kamu kamu pengambilan keputusan, nah itu saya tuh mau nanya itu Bu, sebagai kepala sekolah, kebijakannya Ibu teh, kalau ada dua hal kan menemani anak sakit sama jadi menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu kan dua hal-hal yang sama-sama penting ya Bu ya, mungkin buat Ibu iya ya. itu Nah, nah itu dasarnya Ibu ngambil keputusan misalnya di sekolah sama atau saya lebih mentingin anak gitu. Itu kan jadi dilema ya Bu ya. Nah, saya tuh pengen tahu apa ya? Kenapa ibu milih sekolah? Kenapa ibu milih Bu Ranti gitu? Misalnya satu saat, kenapa pas pas ini mah milihnya sekolah, pas ini mah milihnya Bu Ranti? ya kan lihat dulu misalkan di sekolahnya ada acara penting misalkan kebagian biasanya kan ada rapat himpaudi keliling eh, per 3 bulan sekali. Misalkan kalau adanya di sini, misalkan ya udah dari emang udah jadwalnya kan nggak tahu sakit mah. Kalau ini mah kan udah jadwal dari kemarin-kemarin. Nah, itu yang diambil. Ada ada Sering. pertimbangan pernah sering ya Bu ya? Pernah ada pertimbangan lain nggak Bu misalnya nanya ke teman gitu? Ah, ya lebih milih yang mananya? Abi mending di sekolah atau mending Kak Putra gitu di teman di sekolah gitu? Nih, makanya ninggal heula eh, mana nu ieu na misalkan kamari we pernah ya ngalah dengan adanya mau kumpul keluarga, dengan adanya misalkan ada mendadak dari dinas harus hadir dengan adanya apa eh, membahas yang penting gitu, harus hadir kepala sekolah ke dinas, ya otomatis ke ambil ke dinas gitu, rapat gitu mas. Ya kumpul keluarga, ya cancel gitu. Sakit mah enggak, Seperti itu. alhamdulillah jangan. Ah, jangan. Nggak apa-apa, Ibu. Nah, pas Ibu mutusin nih, kira-kira saya mau ke dinas aja gitu. Ya, Nah, itu langsung diputusin atau berpikir dulu, Bu? ya berpikir dulu, berpikir dulu, terus lihat lihat undangannya, baru oh ini berarti misalkan kalau nah itu dulu bisa diwakilkan nggak misalkan sama guru
kata itunya nggak bisa diwakilkan ya. Ya terpaksa Oh, kalau nggak bisa diwakilkan, terkecuali bisa iya. diwakilkan. Berarti itu mah pure keputusan sendiri, Bu. Nggak ada nanya gitu sama orang dulu gitu. Paling nanya dulu yang ke itunya, ke orang yang ngundangnya, dinasnya misalkan, atau ke ketua Himpaudinya yang ngundang. Misalkan saya ada acara bisa diwakilkan dengan guru saya gitu. Kalau jawabannya misal nggak bisa Bu, harus kepala sekolah yang harus hadir, penting ya, ya berangkat. Siap. Kayak mungkin Ibu segitu aja. Makasih atas waktunya. Ya, Aturan Ibu. udah ya. Assalamualaikum. Salam sunan. Waalaikumsalam.